Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih bisa melaksanakan pembelajaran jarak jauh di rumah masing-masing. Semoga kalian, anak-anakku semua, selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada hari ini, Ibu akan membahas materi sifat koligatif larutan di kelas 12 MIPA. Bersama Ibu sendiri ya. Berikut yang akan Ibu sampaikan pertama adalah outline pembelajaran kita. Jadi kita akan memulai dengan pendahuluan. Di pendahuluan ini, Ibu akan membahas atau akan mereview kembali materi-materi pada pertemuan sebelumnya atau materi-materi di kelas 10 maupun kelas 11 yang ada hubungannya dengan sifat koligatif larutan yang akan kita bahas pada hari ini. Tak lupa tujuan pembelajaran hari ini, setelah anak-anakku mendapatkan pembelajaran hari ini, diharapkan kalian mampu menjelaskan konsep penurunan titik beku larutan dan mampu membedakan penurunan titik beku larutan elektrolit maupun non-elektrolit. Lalu nanti di kegiatan inti kita akan melakukan percobaan. Tapi percobaannya di sini spesial. Percobaannya menggunakan laboratorium virtual. Seperti apa percobaan dengan laboratorium virtual atau bisa disebut juga sebagai laboratorium kering. Jadi laboratorium virtual ini bisa berupa aplikasi offline atau online dengan berbasis website gitu. Kita bisa melakukan praktikum yang biasa dilakukan di lab atau praktikum basah bisa kita lakukan saat ini gitu. Bisa dilakukan di mana saja, kapan saja dengan menggunakan fasilitas yang kita miliki. Lalu nanti di akhir penutup seperti biasa kita akan melakukan kuis menggunakan Kahoot. Kita mulai saja dengan pertanyaan pertama atau dengan pertanyaan yang bisa mereview materi sebelumnya. Apakah air murni dapat dikatakan sebagai larutan? Jawabannya tentu tidak. Kenapa tidak? Ingat, air murni itu apa rumus kimianya? Adalah H2O. Seperti yang kita tahu, H2O itu merupakan suatu senyawa. Jadi, apakah H2O yang senyawa merupakan larutan? Jadi, jawabannya bukan ya atau tidak. Lalu muncul pertanyaan selanjutnya. Jadi, apa yang dimaksud dengan larutan? Tapi kenapa Ibu nanya tentang larutan? Karena hari ini kita akan membahas sifat koligatif larutan. Jadi kalian harus tahu dulu. Ibu ingatkan lagi apa sebenarnya larutan itu. Jadi apa yang dimaksud dengan larutan? Larutan adalah campuran. Campuran apa? Campurannya yang ingat homogen, yang terdiri dari dua atau lebih komponen yang berada harus dalam satu fasa. Ingat, garis bawahnya adalah campuran homogen. Nah, larutan itu terdiri atas zat pelarut dan zat terlarut. Air tadi yang kita singgung di awal itu merupakan contoh dari zat pelarut. Nah, itu tadi materi yang kelas 10 tentang larutan. Sekarang masih di kelas 10 juga. Larutan berdasarkan daya hantar listriknya. Dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada larutan elektrolit dan yang kedua adalah larutan non-elektrolit. Di kelas 10 juga ini pasti sudah sudah paham betul gitu. Apa sih larutan elektrolit dan apa sih larutan non-elektrolit? Terus bedanya di mana? Ketika kelas 10 sudah melakukan praktikum membedakan larutan elektrolit dan non-elektrolit. Di sana dapat dilihat biasanya dari nyala lampu maupun ada atau tidaknya terbentuk gelembung gas di sekitar elektroda. Nah, larutan elektrolit itu merupakan
larutan yang dapat menghantarkan listrik. Sedangkan larutan non-elektrolit berarti kebalikannya, larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik. Nah, kok bisa? Kenapa larutan elektrolit menghantarkan listrik? Karena mengalami ionisasi. Misalnya Ibu punya contoh, ini tulis dulu ya, ada larutan NaCl misalnya, atau larutan garam yang biasa familiar kita di kehidupan sehari-hari ya. Nah, larutan NaCl ini dapat terionisasi. Terionisasi menjadi apa? Nah, berarti persamaan reaksinya larutan NaCl jadi ion Na+ ditambah ion Cl-. Seperti ini. Jadi terionisasi itu dia berubah atau dia terurai menjadi ion-ionnya. Nah, itu sehingga larutan elektrolit ini dapat menghantarkan listrik. Selain NaCl atau selain golongan garam, ada lagi misalnya ada jenis asam, ada HCl atau misalnya ada H2SO4 atau misalnya ada basa NaOH yang paling dikenal. Ini juga termasuk larutan elektrolit. Nah, larutan elektrolit ini terbagi menjadi dua. Ada yang elektrolit kuat dan ada yang elektrolit lemah. Untuk elektrolit kuat, dia terionisasi sempurna. Ya, menjadi ion-ionnya. Contohnya apa ya? Contohnya asam basa kuat dan garam. Sedangkan ada yang elektrolit lemah. Contohnya biasanya yang paling gampang adalah cuka. CH3COOH. Cuka ini juga terionisasi larutan cuka. Tapi dia terionisasinya sebagian sehingga reaksinya nanti berkeseimbangan. Jadi CH3COO- ditambah H+. Cuka juga dapat menghantarkan listrik tapi lemah, tidak sekuat garam NaCl ataupun asam basa kuat lainnya. Nah, sekarang ada non-elektrolit. Apa contohnya? Misalnya ada gula. Gula itu sukrosa C12H22O11. Nah, non-elektrolit ini bedanya dengan elektrolit adalah dia tidak terionisasi. Jadi, dia tetap jika larutannya atau padatan gula kita larutkan ke dalam air, dia tidak berubah menjadi ion-ionnya, tapi dia tetap dalam bentuk molekul gula. Jadi, anak-anakku semua, kalian sudah bisa membedakan jenis larutan berdasarkan daya hantar listriknya. Ada larutan elektrolit dan ada larutan non-elektrolit. Biasanya nih ciri khasnya kalau larutan elektrolit kan tadi ada garam, ada asam basa, baik asam basa yang kuat gitu atau yang lemah pun itu termasuk elektrolit tapi elektrolitnya yang lemah. Nah, untuk yang non-elektrolit ciri-cirinya dia biasanya berupa senyawa karbon. Seperti misalnya di sini ada gula atau sukrosa, terus ada glukosa, lalu biasanya urea gitu atau golongan senyawa karbon lainnya. Nanti senyawa karbon akan kita bahas lebih mendalam pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Sekarang, nah ini yang paling seru, penerapan sifat koligatif larutan di kehidupan sehari-hari. Secara tidak sadar, kita sudah banyak melakukan atau menerapkan proses kimia di kehidupan sehari-hari. Misalnya di sini ada gambar yang pertama adalah proses memasak sayur. Ternyata proses memasak sayur ini bisa memanfaatkan juga sifat koligatif larutan. Yang mana kira-kira? Kenaikan titik didih larutan. Kok bisa? Jadi gini, untuk mempercepat proses masak sayur, ketika kita menambahkan garam ataupun gula, itu sebaiknya ketika airnya sudah mendidih. Kenapa? Karena ketika kita masukkan garam atau gula ke dalam
sayur, ketika airnya belum mendidih, maka titik didih posisinya di sini kan larutannya airnya. Kalau misalnya dia dimasukkan terlebih dahulu gula dan garamnya, maka titik didihnya merupakan titik didih larutan garam atau larutan gula. Tetapi ketika kita masukkan penyedapnya atau bumbu-bumbunya di akhir, titik didih yang terlewati adalah titik didih air atau pelarut. Karena kita tahu adanya zat terlarut dapat meningkatkan kenaikan titik didih. Jadi kalau misalnya penyedapnya itu dimasukkan lebih awal, nanti akan lebih lama matangnya seperti itu, atau akan lebih lama untuk mendidih. Oke, yang selanjutnya ada gambar 2 penambahan etilen glikol ke dalam air radiator mobil. Ini dilakukan atau terjadi di negara-negara yang memiliki 4 musim. Ketika musim dingin atau musim salju tiba, suhu udara atau suhu lingkungan itu di bawah 0 derajat Celcius, yang mana air sudah berubah wujud, tidak dalam bentuk cair lagi, tetapi berubah menjadi bentuk padat. Maka dari itu, mobil-mobil di sana, di area air radiatornya ditambahkan dengan etilen glikol. Berfungsinya untuk apa? Agar titik beku dari si air radiator mobilnya turun gitu. Jadi tetap berada di suhu, meskipun suhu ruangnya minus, dia tidak membeku gitu. Jadi belum tercapai titik bekunya ketika air radiator ditambahkan dengan etilen glikol. Lalu gambar yang ketiga, penaburan garam di jalan bersalju. Hal ini juga sama terjadi di negara dengan 4 musim. Ketika musim salju tiba, jalanan sudah ditutupi oleh salju, akan licin dan menimbulkan akan menimbulkan kecelakaan. Jadi di sana ada mobil-mobil yang berpatroli dengan menaburkan garam di sekitar salju. Hal ini juga sama untuk membantu menurunkan titik beku dari eh, air atau si salju ini. Lalu gambar-gambar ini pasti sudah tidak asing lagi ya. Ini adalah gambar es krim ya. Kita lihat pedagang es krim itu pernah nggak dia membawa kulkas, atau misalnya di dalam gerobaknya ini ada kulkas gitu, atau ada refrigerator? Enggak kan? Jadi bapak pedagang es krim ini mereka memanfaatkan sebenarnya secara tidak apa ya? Secara tidak sadar mereka memanfaatkan prinsip sifat koligatif larutan mengenai penurunan titik beku larutan, khususnya dalam proses pembuatan es krim. Jadi di dalam gerobak ini kan tempat-tempat pembuatan es krimnya nih. Nah, di dalamnya ini ada bongkahan es batu yang ditaburi oleh garam kasar. Jadi membantu proses eh, tahan bekunya es krimnya lebih lama gitu. Ini gambar 4-8 es krim dan proses pembuatannya. Lalu gambar 9 dan gambar 10. Gambar 9 bukan proses penaburan garam pada tubuh siput, dan gambar 10 proses dialisis atau cuci darah. Kedua gambar ini menggambarkan aplikasi dari tekanan osmosis, di mana tekanan osmosis itu juga merupakan salah satu sifat koligatif larutan. Apa itu sifat koligatif larutan? Sifat koligatif larutan merupakan sifat larutan yang hanya bergantung pada jumlah partikel zat terlarut dan tidak dipengaruhi oleh jenis zat terlarut. Nah, jadi ingat, dia sangat bergantung pada jumlah partikel zat terlarut, tapi dia tidak dipengaruhi oleh jenis zat terlarut. Ingat ya, di sini jenis zat terlarut. Kalau tadi larutan elektrolit dan non-elektrolit itu jenis larutan. Larutan itu berbeda dengan zat terlarut, berbeda dengan pelarut. Kita sudah bahas itu di awal. Jadi ada 2 poin penting dari sifat koligatif larutan. Nih, macam atau jenis sifat koligatif larutan ada apa saja? Ada 4 yang sudah. Pertama adalah penurunan tekanan uap jenuh, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik. Pada hari ini kita akan membahas mengenai penurunan titik beku larutan.
Nah, ini merupakan sifat koligatif ketiga yang akan kita bahas di kelas. Tapi sebelumnya, Ibu mau tanya, apa sih titik beku itu? Titik beku suatu larutan. Nah, atau apa yang dimaksud dengan titik beku? Titik beku suatu cairan merupakan suhu ketika tekanan uap cairan itu sama dengan tekanan uap dalam keadaan padat. Ya, seperti kita tahu, titik beku berarti proses fisika membeku. Membeku itu perubahan wujud dari apa menjadi apa? Membeku itu perubahan wujud menjadi cair, berubah menjadi padat. Nah, sehingga titik beku itu artinya suhu ketika tekanan uap cairan sama dengan tekanan uap dalam keadaan padat. Oke, kita masuk ke kegiatan inti di hari ini, percobaan penurunan titik beku larutan. Kita akan menggunakan laboratorium virtual. Tujuan dari percobaan hari ini, jadi setelah melakukan percobaan secara virtual, maka kalian atau siswa-siswa diharapkan dapat mengamati titik beku berbagai jenis larutan. Dan yang kedua, siswa dapat membandingkan penurunan titik beku larutan non-elektrolit dan elektrolit. Jadi tadi kan katanya penurunan titik beku larutan itu merupakan sifat koligatif larutan. Nah, kita ingin tahu bagaimana cara mengukur titik beku suatu larutan. Makanya kita akan melakukan percobaan hari ini secara atau menggunakan laboratorium virtual. Laboratorium virtualnya ini ada alamat websitenya, Ibu gunakan yang online. Dia dibuat dan dikembangkan oleh Amrita University. Karena ini penentuan titik beku dari suatu larutan memiliki nama lainnya stereoskopi. Alat dan bahan, nih alatnya ada tabung reaksi, termometer, water bath, dan batang pengaduk. Batang pengaduk fungsinya untuk menghomogenkan dalam proses pembuatan larutan. Bahannya ada air, ada glukosa, urea, natrium klorida, kalsium klorida, dan aluminium klorida. Jadi ada 6 bahan. Ini langkah kerjanya. Sambil bisa disimak juga ketika Ibu mulai mendemonstrasikan praktikum atau percobaan ini. Data pengamatan. Pekan kemarin Ibu sudah share, jadi kalian pasti sudah menulis tabel data pengamatan ini di buku tulisnya masing-masing. Nah, di sini ada nomor 1 sampai 8, berarti kita akan melakukan 8 percobaan. Pelarutnya yang digunakan semuanya adalah air atau H2O. Lalu zat terlarutnya macam-macam yang tadi disebutkan, ada glukosa, urea, NaCl, CaCl2, dan AlCl3. Dan massa zat terlarutnya pun berbeda-beda. Dan di sini ada konsentrasi larutan. Jadi ketika pelarut ditambahkan dengan zat terlarut, dia namanya sudah berubah menjadi larutan. Konsentrasi larutannya dalam molalitas. Sama halnya dengan kenaikan titik didih, di penurunan titik beku, itu satuan konsentrasi yang digunakan adalah molalitas, di mana molalitas itu sama dengan gram zat terlarut, gini kan, dibagi mR pasti zat terlarut dikali 1000 per massa pelarut, atau gram pelarut gitu. Nah, pada percobaan ini, massa pelarut atau massa pelarut air di setiap percobaan semua dibuat 100 gram. Dibuat sama. Oke, kita akan langsung melakukan percobaannya secara virtual. Nanti data pengamatannya silahkan disimak dan dicatat di tabel data pengamatan berikut. Kita akan melakukan 8 percobaan sesuai yang ada di data pengamatan. Kita lakukan yang pertama. Di sini Ibu kenalkan dulu ada komponen-komponennya. Ini adalah termometer, pengukur suhu. Di sini lalu ini termometernya.
Lalu ada tabung reaksi, tempat terjadinya reaksi, dan ini ada water bath sebagai pendinginnya gitu. Di sini makanya modenya itu cooling. Lalu nanti ada batang pengaduk ketika mulai dimasukkan zat terlarut. Di sini komponennya atau bahannya pertama ada solvent. Solventnya itu banyak. Di sini ada water, itu air, ada benzen, karbon disulfida, karbon tetraklorida, dan ada kloroform. Yang paling umum banyak kita gunakan adalah air. Nah, di sini dari kelima jenis pelarut ini, hanya air yang merupakan pelarut polar, sedangkan keempat zat ini atau keempat senyawa ini merupakan pelarut non-polar. Makanya kita gunakan air sebagai pelarutnya. Materi tentang senyawa polar dan non-polar sudah dibahas di kelas 10 bahwa kelarutan itu bisa saling melarutkan dengan prinsip like dissolve like, atau yang polar, senyawa polar akan melarutkan senyawa polar lagi, sedangkan senyawa non-polar akan melarutkan senyawa non-polar. Di sini kita pilih pelarutnya air. Lalu di sini ada solut atau zat telarut, ada sodium chloride atau NaCl, ada kalsium chloride, CaCl2, ada aluminium chloride atau AlCl3, ada urea dan glukos atau glukosa. Kita lakukan percobaan yang pertama, di sana katanya air. Kita masukkan sebanyak 100 gram. Oke. Airnya kita masukkan, kita pindahkan dulu. Dia tabung reaksinya ke dalam water bath. Lalu termometernya kita masukkan. Modenya sudah cooling, lalu kita tinggal klik on atau klik di sini. Nah, kita lihat di sini ada batang pengaduk yang berfungsi untuk mengaduk larutan. Nah, kita lihat di sini suhu. Suhunya berkurang. Tadi mulai dari 37 terus berkurang sampai dia berhenti di 0. Maka kita bisa mengisi di tabel titik beku yang percobaan pertama, suhu dari percobaan pertama atau suhu air ketika membeku berapa? 0 derajat Celcius. Oke, kalau sudah kita ke percobaan yang kedua, kita klik reset. Kita mulai lagi percobaan yang kedua. Kita matikan dulu. Nah, kalau selesai dimatikan, terus diangkat. Gitu. Lalu percobaan yang kedua, pelarutnya tetap air 100 gram. Yang kedua adalah glukosa sebanyak 1,8 gram. Ini tinggal kita geser aja. 1,8. Nih, pas ya. Kalau sudah, kita mulai, kita masukkan lagi tabung reaksinya. Di sini terlihat ada zat larut yang mau dimasukkan ya. Lalu termometernya sudah di dalam, kita klik di sini. Jadi ada zat larut yang dimasukkan, glukosa. Suhunya kita lihat. Nah, suhunya di minus 0,186. Jadi percobaan yang kedua atau titik beku glukosa 1,8 gram yang artinya 0,1 molar itu 0,186 derajat Celcius. Kita matikan lalu kita reset. Naikkan lagi. Kita air tetap 100, lalu kita ganti zat larutnya dengan urea. Ureanya berapa? 0,6. Urea 0,6 sudah siap, kita masukkan lagi. Lalu termometernya kita klik power. Nah, berhenti suhunya di minus 0,186. Silakan dicatat di data tabel pengamatannya ya. Oke, kita matikan tombol powernya, lalu kita
naikkan lagi, kita reset, lalu tetap ini urea lagi, kita masukkan urea 1,2 gram. Masukkan urea 1,2 gram. Ini kita masukkan, bahkan lalu kita suhunya di 37, kita mulai. Nah, untuk pada praktikum, jika kita menggunakan praktikum langsung, pasti ini semua peralatannya, tabung reaksinya ketika sudah beres menyelesaikan satu jenis percobaan gitu, harus dibersihkan dulu, harus dicuci dulu gitu kan. Nah, kalau di sini bedanya kita nggak harus ada step itu gitu. Kita catat berapa? Ini min 0,371. Oke, sudah, kita matikan lagi, lalu dinaikkan. Kita reset. Nah, kita ganti. Nah, kalau misalnya di percobaan langsung, ini kan kita semua bersihin dulu semua set alatnya kalau mau ganti zat. Kalau di laboratorium virtual seperti ini, kita bisa langsung asal kita klik reset gitu. Jadi salah satu kelebihannya juga kita menghemat penggunaan jumlah zat di lab. Seperti yang kita tahu, harga zat kimia itu bervariasi gitu. Jadi dengan laboratorium virtual ini salah satunya bisa menghemat penggunaan bahan atau zat-zat kimia. Terus kita ganti dengan NaCl. NaCl itu sodium chloride. Kita ganti berapa masanya? Yang pertama itu 0,58. 0,6. Nah, ini karena tanda panahnya sulit untuk digeser 0,58, jadi kita tuliskan 0,59, jadi kita tulisan saja di sampingnya berubah menjadi 0,6 gram. Nggak apa-apa. Kita masukkan lagi termometer yang sudah masuk, lalu kita klik powernya. Nah, ini salah satu kelemahannya mungkin dari laboratorium virtual. Kita mintanya pengen 0,59, nah di laboratorium virtual ini belum bisa tepat 0,59, tapi dengan 0,6 pun tidak jauh berbeda. Ini sudah lagi diperoleh berapa titik bekunya? Min 0,381 derajat Celcius. Kita teruskan ke percobaan 6. Masih sodium chloride atau NaCl, tapi dengan jumlah yang berbeda. Masanya yang percobaan ke-6 ini adalah 1,18 gram. Oke. Karena 1,18 sulit, kita coba di 1,2. Nggak apa-apa, tapi nanti di data pengamatan dirubah atau diganti menjadi 1,2 gram ya. Kita coba. Kita mulai, kita masukkan lagi ke dalam water bath, termometer sudah masuk, lalu kita klik power. Suhu awal 37, terus berkurang atau turun. Oke, suhu akhir diperoleh larutan NaCl 0,2 molal ini minus 0,763 derajat Celcius. Ingat satuannya harus ditulis ya dalam derajat Celcius. Kita matikan, kita ke percobaan selanjutnya. Ke percobaan ke-7 kita naikkan dulu. Air yang tetap 100, kita ganti zat larutnya dengan CaCl2 atau kalsium chloride. Jumlahnya sebanyak 1,11. Oke, dia lebih dekat ke mana? Kita di 1, tadi lebih ya. Yaudah, kita di 1,14 aja. Nggak apa. Kita mulai lagi. Jadi nanti ini dicatat masa percobaan ke-7 berubah menjadi 1,14 gram. Kita nyalakan.
diaduk, dihomogenkan, suhunya langsung turun drastis, berubah menjadi suhu akhirnya minus 0,573. Lalu kita ke percobaan yang terakhir, ini kita matikan, kita reset. Zat larutnya kita ganti dengan aluminium chloride. Oh ya, kita biasanya tadi di mana? Kita masanya berapa? 1,33. Ya, oke, nggak apa. 1,32. Mepet. Nah, 1,32 gram. Kita masukkan lagi, kita tekan tombol power. Suhu akhir dari larutan aluminium chloride minus 0,736 derajat Celcius. Nah, ingat, sudah selesai, kita matikan tombol powernya. Biasanya kalau kita bekerja di laboratorium nyata, kalau sudah selesai seperti ini, kita langsung bersihkan, langsung cuci gitu. Pekerjaannya lumayan lebih banyak. Dan pekerjaan, Ibu ingatkan sekali lagi, dalam menentukan titik beku larutan antara laboratorium nyata, kita bekerja menggunakan tangan kita sendiri gitu, hands on atau biasa disebut aktivitas tangan, dengan laboratorium virtual seperti ini sangat berbeda. Alhamdulillah tadi kita sudah melakukan percobaan penentuan titik beku larutan menggunakan laboratorium virtual atau bisa disebut juga praktikum stereoskopi. Ini hasil pengamatan yang sudah diperoleh. Kita bisa lihat bersama-sama di sini. Ketika H2O saja atau pelarut murni saja, titik beku larutannya kita peroleh 0 derajat Celcius. Lalu ditambahkan suatu zat terlarut, glukosa sebanyak 1,8 gram, yang artinya membentuk larutan glukosa 0,1 molal. Titik bekunya berubah menjadi minus 0,186 derajat Celcius. Perubahannya dari 0 menjadi minus, berarti titik bekunya mengalami penurunan. Jadi, suatu larutan itu bisa mengalami penurunan titik beku dibandingkan dengan pelarut murninya. Kita lihat, tambahkan urea juga ke dalam air atau ke dalam H2O, titik bekunya juga turun. Lalu ditambahkan urea yang jumlahnya lebih banyak, titik bekunya semakin turun. Lalu NaCl juga ditambahkan menjadi larutan NaCl, titik bekunya menjadi lebih kecil atau menjadi semakin negatif. NaCl-nya semakin banyak, titik bekunya semakin negatif. Lalu ditambahkan CaCl2 maupun AlCl3, titik bekunya semakin kecil. Jadi penambahan zat terlarut ini dapat menurunkan titik beku suatu larutan. Adanya zat terlarut mengakibatkan suatu pelarut semakin sulit membeku. Akibatnya, titik beku larutan akan lebih rendah dibandingkan dengan titik beku pelarut murninya. Jadi gini, misalnya tadi kan di dalam tabung reaksinya hanya ada air saja misalnya. Dia dapat dengan mudah langsung membeku gitu. Lalu misalnya ke dalam tabung reaksi yang sama yang berisi air, ditambahkan glukosa C6H12O6. Maka di sini ada komponen baru atau ada spesi baru, yaitu molekul glukosa. Sehingga adanya si molekul glukosa ini mengakibatkan H2O semakin sulit untuk berubah wujud dari cair menjadi padat. Akibatnya
titik beku larutan glukosa ini akan lebih rendah dibandingkan dengan titik beku pelarut air murni gitu. Ya, bisa kita lihat juga di sini kan, nih, di hasilnya kan, malah semakin banyak zat yang kita masukkan, itu titik bekunya malah semakin kecil gitu. Ya, jadi dapat dipahami sampai di sini. Jadi kita sudah dapat satu kesimpulan yang pertama, yaitu adanya zat terlarut mengakibatkan suatu pelarut semakin sulit membeku. Akibatnya, titik beku larutan itu akan lebih rendah dibandingkan dengan titik beku pelarut murninya. Kesimpulan pertama dari percobaan penentuan titik beku larutan. Bagaimana cara menentukan penurunan titik beku larutan? Caranya yaitu dengan mencari nilai selisih antara titik beku larutan dengan atau terhadap titik beku pelarut murninya. Di sini ada rumusnya, penurunan titik beku dilambangkan dengan delta TF. F itu artinya freeze atau membeku. Kita bisa hitung bersama di sini. Misalnya pada percobaan pertama, delta TF-nya berapa? Berarti 0 titik beku pelarut 0 dikurangi TF larutannya minus 0,186. Min ketemu min jadi plus, jadi sama dengan 0,186. Oh, berarti delta TF itu titik bekunya berubah tanda semua dari min jadi plus. Berarti ini percobaan yang ketiga penurunannya adalah 0,186. Percobaan yang keempat menjadi 0,371, yang kelima 0,381, keenam 0,763, yang ketujuh 0,573, dan yang terakhir 0,736. Nah, sekarang kita bisa amati atau kita bisa analisis mengenai penurunan titik beku larutannya. Kita bandingkan, di sini kan ada dua jenis larutan, ya enggak? Ada larutan yang kita sudah singgung di awal, ada larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Di sini ada glukosa dan urea, merupakan contoh dari larutan non-elektrolit. Sedangkan ada NaCl, ada CaCl2, dan AlCl3, ini merupakan suatu garam yang sifatnya sebagai larutan elektrolit. Nah, kita bisa mengamati apa yang kita dapat dari hasil percobaan hari ini. Kita bisa bandingkan, tapi bandingkannya kita satu persatu dulu. Yang pertama, di jenis larutan yang sama, nanti ke jenis larutan yang berbeda. Nah, di sini glukosa dan urea sama-sama larutan non-elektrolit, ya kan? Ketika konsentrasinya sama, kita tidak melihat massa zat larutnya dulu ya. Ketika konsentrasi larutannya sama-sama 0,1 molal, ternyata penurunan titik bekunya nilainya sama. Ya. Jadi, larutan non-elektrolit pada konsentrasi yang sama mempunyai penurunan titik beku larutan yang sama. Nah, ketika larutan non-elektrolit, misalnya urea, konsentrasinya dinaikkan 2 kali dari 0,1 ke 0,2, ternyata penurunan titik beku larutannya juga naik 2 kali lipatnya. Oh, berarti fungsi penurunan atau nilai penurunan titik beku larutan sebanding dengan konsentrasi atau molalitas dari larutan. Oke. Lalu kita bandingkan yang larutan elektrolit. Sekarang di sini kita lihat larutan elektrolit. Tadi kan kalau yang non-elektrolit pada konsentrasi sama, penurunan titik bekunya sama. Apakah berlaku di elektrolit? Kita lihat.
Di sini ada NaCl 0,1 molal, ada CaCl2 dan ada AlCl3 dengan konsentrasi yang sama 0,1 molal. Kita lihat penurunan titik beku larutannya. Ternyata kalau NaCl dapatnya 0,381, CaCl2 dan AlCl3 memperoleh 0,573 dan 0,736. Penurunan titik bekunya berbeda. Mengapa? Kira-kira penurunan titik bekunya berbeda, padahal konsentrasinya sama. Mereka sama-sama larutan elektrolit juga. Itu pertanyaan pertama, iya nggak? Lalu, kita bandingkan antara larutan non-elektrolit dan elektrolit. Ketika konsentrasinya sama, misalnya di sini, glukosa 0,1 molal dengan NaCl 0,1 molal, penurunan titik bekunya berbeda. Oh, berarti penurunan titik beku antara larutan elektrolit dan non-elektrolit pada konsentrasi yang sama, itu penurunan titik bekunya berbeda. Itu jadi pertanyaan yang kedua, kenapa bisa berbeda? Nah, ada data yang aneh lagi nggak? Ada ya di sini. Ketika konsentrasi urea 0,2 molal dan konsentrasi NaCl 0,1 molal yang ini, nilai penurunan titik beku larutannya itu mirip. Padahal konsentrasi urea itu di sini 0,2 molal sedangkan NaCl 0,1 molal. Kenapa? Nah, akan kita bahas di sini. Penurunan titik beku larutan elektrolit. Larutan elektrolit itu tadi sudah dibahas di awal, dia mengalami reaksi ionisasi atau terionisasi. Dari teori ion Svante August Arrhenius dikemukakan bahwa larutan asam, basa, ataupun garam termasuk larutan elektrolit. Nih, larutan elektrolit yaitu larutan yang dapat terionisasi atau terurai menjadi ion-ion. Dan akibat peruraian itu maka dapat mengakibatkan bertambahnya jumlah partikel. Di sini. Jadi akibat ionisasi jumlah partikelnya semakin bertambah. Misalnya, ini ada larutan glukosa. Di dalam suatu larutan glukosa ada H2O dan ada glukosa. Nih, yang seperti kita tahu, glukosa tidak mengalami ionisasi. Jadi ketika glukosa kita masukkan ke dalam pelarut air, dia tetap wujudnya menjadi atau tetap wujudnya dalam bentuk molekul glukosa. Berarti dia tidak terpecah menjadi apapun, hanya satu atau sebuah molekul glukosa. Bandingkan ketika ke dalam air kita masukkan garam NaCl. Nah, garam NaCl ini akan terurai menjadi ion-ionnya. Larutan NaCl akan terionisasi menjadi ion Na+ dan ion Cl-. Nah, jadi satu NaCl akan menghasilkan dua spesies yang lain, yaitu satu ion Na+ dan satu ion Cl-. Sehingga larutan elektrolit akan menghasilkan jumlah partikel yang lebih banyak dibandingkan dengan larutan non-elektrolit. Ingat, pada konsentrasi yang sama. Ya, jadi ketika kita membandingkan harus ada variabel yang sama dan harus ada juga variabel yang berbeda. Jadi pada konsentrasi yang sama, baik itu pada konsentrasi yang sama, larutan elektrolit dan non-elektrolit itu penurunan titik beku larutannya berbeda. Nah, penurunan titik beku larutan elektrolit lebih besar. Kenapa? Karena larutan elektrolit terurai atau terionisasi membentuk ion-ionnya. Jadi ada spesies baru atau misalnya ada dua bertambah jumlah partikelnya yang awalnya hanya satu NaCl,
terurai menjadi 2. Menjadi apa? 1 Na plus dan 1 Cl min. Sedangkan pada lautan glukosa yang awalnya 1 molekul glukosa ketika dilarutkan ke dalam air, dia tidak terurai, dia tetap menjadi 1 molekul glukosa. Otomatis jumlah partikelnya yang lautan elektrolit lebih banyak. Nah, kita bisa lihat di hasil pengamatan seperti itu ya. Jadi, di sini ketika larutan glukosa 0,1 molar, jumlah partikelnya tetap 1. Ketika urea 0,1 molar juga tetap 1. Ketika urea 0,2 molar juga tetap 1 jumlah partikelnya. Nah, ini tulis jumlah partikel ya. Jadi partikel itu bisa molekul atau bisa ion ya. Nah, di sini ada NaCl. Kalau NaCl, ketika dia dalam bentuk larutan, dia akan terionisasi menjadi Na plus dan Cl min. Maka ada berubah menjadi 2 ion, berarti jadi 2. NaCl jadi 2, CaCl2 menjadi 3, dan AlCl3 terionisasi menjadi 1 buah ion Al plus dan 3 ion Cl min, berarti 4. Nah, bisa kita lihat di sini siapa yang jumlah partikelnya. Ingat, kalau membandingkan harus ada variabel yang sama. Pada konsentrasi yang sama, misalnya ini 0,1, 0,1, 0,1, 0,1. Nih, kita lihat siapa yang penurunan titik bekunya paling besar, yaitu AlCl3. Kenapa? Karena jumlah partikelnya paling banyak. Jadi meskipun pada konsentrasi yang sama 0,1 molar, AlCl3 penurunan titik bekunya paling besar karena dia jumlah partikelnya paling banyak. Nah, jadi kita sudah dapat tambahan kesimpulan lagi, yaitu larutan non-elektrolit pada konsentrasi yang sama memiliki nilai penurunan titik beku larutan yang sama. Larutan non-elektrolit dan larutan elektrolit pada konsentrasi yang sama, nilai penurunan titik beku larutannya berbeda. Siapa yang lebih besar? Larutan elektrolit. Kenapa? Karena jumlah partikelnya lebih banyak. Kenapa bisa lebih banyak? Karena larutan elektrolit mengalami reaksi ionisasi. Seperti itu. Nah, kita dapat menentukan nilai penurunan titik beku larutan salah satunya dengan melakukan tadi percobaan. Mencari tahu dulu titik beku dari pelarut dan dari setiap larutan. Nih, apakah semua harus melakukan percobaan? Tidak ya, ada satu metode perhitungan untuk menentukan nilai titik beku larutan tanpa menggunakan atau tanpa melakukan percobaan. Yaitu ini. Sama halnya dengan penentuan kenaikan titik didih, penurunan titik beku juga dirumuskan dengan delta TF sama dengan M dikali KF. Dengan delta TF merupakan penurunan titik beku, M adalah molalitas, dan KF adalah tetapan penurunan titik beku molal. Nilai KF dari setiap pelarut itu berbeda-beda. KF air yang banyak kita gunakan kan pelarut air atau KFH2O itu nilainya sama dengan 1,86 derajat Celcius per molal. Tuh, nah ini merupakan turunan dari rumus yang pertama, yaitu molalnya dirubah menjadi gram per mr dikali 1000 per massa pelarut. Sebenarnya rumusnya sama saja, ya. Gitu. Ini tadi penurunan titik beku larutan elektrolit. Oke, nah makanya untuk penurunan titik beku larutan elektrolit tadi kan berbeda karena jumlah partikelnya lebih banyak atau biasanya kita sebut sebagai faktor Van Hoff dilambangkan dengan I. Jadi penambahan partikel setelah terjadi ionisasi pada suatu larutan elektrolit disebut faktor Van Hoff atau faktor I. Sebesar rumusnya ini, I sama dengan 1 di sini sebuah konstanta ditambah N-1 dikali alfa. Alfa merupakan derajat ionisasi sedangkan N adalah jumlah ion yang terbentuk. Misal, di sini ada
Al2SO4 3 kali atau nama senyawanya aluminium sulfat. Dia terurai atau terionisasi menjadi 2Al3+ ditambah 3SO4 2-. Makanya dari satu Al2SO4 3 kali dia menjadi berapa? Menjadi 2 ion Al3+ dan 3 ion SO4 2-. Sehingga jumlah partikelnya menjadi 2 ditambah 3 sama dengan 5. Ya, seperti itu. Nah, yang kita tahu juga lautan elektrolit itu ada elektrolit kuat dan ada elektrolit yang lemah. Ada yang kuat dan ada yang lemah. Untuk elektrolit kuat, derajat ionisasinya itu adalah sama dengan 1 ya, biasanya kita sebutkan gitu. Makanya untuk larutan elektrolit kuat, nilai I, ini tulis ini. Untuk larutan elektrolit kuat, nilai I atau faktor Van Hoff sama dengan N atau jumlah ion yang terbentuk. Tapi untuk elektrolit lemah ini tidak berlaku ya, karena derajat ionisasinya di bawah 1. Untuk elektrolit kuat, I sama dengan N. Seperti itu. Ini rumus penentuan titik beku larutan elektrolit. Untuk lebih memantapkan, kita coba contoh soal. Berikut ini ada data titik beku beberapa larutan elektrolit dan non-elektrolit. Ada gula, larutan urea, NaCl, MgSO4, dan K2SO4. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa, di soal sudah dikasih clue, larutannya ada yang elektrolit dan non-elektrolit. Kita langsung lihat mana yang elektrolit, mana yang non-elektrolit. Gula non-elektrolit, urea non-elektrolit, NaCl ini elektrolit, MgSO4 elektrolit, dan K2SO4 ini elektrolit. Kita langsung cek opsinya satu-satu. Opsi A, titik beku larutan elektrolit lebih tinggi daripada larutan non-elektrolit. Ingat, tadi dia lebih tinggi, tapi apa yang lebih tinggi larutan elektrolit itu? Penurunan titik beku. Sedangkan di sini menyebutkan titik beku. Kita lihat titik beku larutan elektrolit, misalnya NaCl minus 0,372, sedangkan yang gula minus 0,186 pada konsentrasi yang sama. Benar atau salah? Minus 0,372 lebih tinggi daripada min 0,186. Salah ya, yang ada minus 0,372 itu lebih kecil. Berarti opsi A salah, kita ke opsi B. Pada konsentrasi yang sama, titik beku larutan elektrolit lebih rendah daripada larutan non-elektrolit. Ini betul, karena ini kontradiksi atau kebalikan dari opsi A ya. Jadi jawabannya pasti B. Mau langsung soal selanjutnya nggak masalah atau mau kita coba cek opsi lain. Yang C, semakin besar konsentrasi zat, semakin tinggi pula titik beku larutan. Benar atau salah? Salah ya. Ingat, yang semakin tinggi itu bukan titik beku larutan, tapi penurunannya. Oke, yang opsi D, titik beku larutan dipengaruhi oleh jenis zat terlarut dan jenis pelarut. Benar atau salah? Salah, big no. Jadi, ingat, titik beku larutan itu dipengaruhi oleh jenis larutan ya. Ingat, jenis larutan itu yang ada larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Yang larutan elektrolit yang berkonsentrasi sama memiliki titik beku yang sama. Ini enggak jelas, berarti ini pasti salah juga. Jadi soal yang ini jawabannya adalah B. Soal selanjutnya ada hitungannya nih. Ke dalam 250 gram air dilarutkan 17,4 gram K2SO4 atau kalium sulfat. Jika diketahui KF air sama dengan 1,86 derajat Celcius per molal,
penurunan titik beku larutan tersebut adalah dan diketahui massa atom relatif dari penyusun kalium sulfat. Nah, di sini yang ditanya penurunan titik beku larutan. Kita tahu penurunan titik beku larutan itu apa? Delta TF. Sama dengan data apa lagi yang diketahui di soal? Oh, 250 gram air. Berarti ini massa pelarut. Lalu ada apa lagi? 17,4 gram K2SO4. Ini adalah massa zat terlarut. Lalu ada KF air. Oh, berarti ingat rumusnya sama dengan molalitas dikali KF. Nah, jangan lupa kita lihat larutan yang dihasilkan, larutan elektrolit atau non-elektrolit. K2SO4 merupakan suatu garam, berarti larutannya elektrolit. Jangan lupa dikali I. Nah, delta TF sama dengan molalitas itu apa? Gram per mr dikali 1000 per P atau massa pelarut dikali KF dikali, jangan lupa, K2SO4 elektrolit. Kuat atau lemah? Kuat, maka I-nya itu sama dengan N, berarti dikali N. Gini ya. Jadi delta TF sama dengan gramnya berapa K2SO4-nya? 17,4. Nah, hati-hati di soal-soal sifat koligatif larutan, karena satuan konsentrasi yang digunakan adalah molalitas. Molalitas itu pelarutnya menggunakan satuan massa juga. Ingat, jangan sampai tertukar memasukkan antara massa zat terlarut dengan massa pelarut ya. MR-nya K2SO4 setelah dihitung 174 dikali 1000 per massa pelarutnya 250 gram dikali KF-nya 1,86 dikali N, jumlah partikelnya. Nah, atau jumlah ionnya. K2SO4, larutan K2SO4 terionisasi menjadi K+, ion K+ ditambah SO4 2-. Kita samakan, K-nya ada 2 di kiri, berarti di kanan juga 2. SO4-nya ada 1, di kanan juga harus 1. Jadi 1 K2SO4 menghasilkan 2K plus tambah SO4 2-, berarti 2 ditambah 1 berarti sama dengan 3. Maka N-nya sama kali 3 gitu. Ini kita sederhanakan, 1000 bagi 250 4. 17,4 bagi 174 0,1. Jadi delta TF-nya sama dengan 0,1 kali 4 kali 1,86 dikali 3. Maka diperoleh nilai delta TF atau penurunan titik beku larutannya sebesar 2,232. 2,232, jangan lupa satuannya derajat Celcius. Wah, berarti penurunannya besar sekali ya. Oke, masih ada contoh soal di sini. Suatu larutan gliserol dalam air memiliki kenaikan titik didih 0,078 derajat Celcius. Jika KF air dan KB air diketahui, maka penurunan titik beku larutan gliserol adalah, yang ditanya penurunan titik beku berarti apa? Delta TF. Tapi yang diketahui kenaikan titik didih. Nah, bagaimana kita carinya? Kita tulis dulu rumusnya. Delta TF itu sama dengan M dikali KF. Gliserol, elektrolit, non-elektrolit. Gliserol termasuk salah satu senyawa karbon, turunan alkohol. Berarti dia termasuk yang non-elektrolit. Nah, delta TF mau dicari, nilai molalitasnya belum ada, KF sudah ada. Dari mana kita cari nilai molalitasnya? Dari kenaikan titik didih. Karena rumus kenaikan titik didih mirip, delta TB sama dengan M dikali KB. Maka delta TB sama dengan, ini udah diketahui ya molalitasnya. Berarti delta TB-nya 0,03
0,78 sama dengan M dikali KB air 0,52. Maka M sama dengan 0,078 dibagi 0,52. Diperoleh molalitasnya itu sebesar 0,15 molal. Nah, kita masukkan ke rumus ini. Maka delta TF-nya sama dengan 0,15 dikali 1,86. Diperoleh nilai delta TF-nya sama dengan 0,279. Jadi jawabannya yang D. Nah, ini merupakan salah satu atau 3 contoh soal tentang penurunan titik beku larutan. Jadi bisa berbagai macam, bisa dalam bentuk soal hitungan seperti 2 soal terakhir ini, atau soal tadi menganalisis dari data hasil percobaan. Nah, kesimpulan apa yang sudah didapat dari pembelajaran hari ini? Jadi hari ini kita sudah mereview materi mengenai larutan, terus sudah mengetahui aplikasi sifat koligatif di kehidupan sehari-hari, lalu sudah melakukan percobaan menggunakan laboratorium virtual, percobaan tentang penentuan titik beku larutan. Jadi kesimpulan apa yang sudah kita peroleh? Yang pertama, yaitu adalah adanya zat terlarut dapat mengakibatkan penurunan titik beku pelarut murni. Yang pertama tadi ya. Lalu yang kedua, pada konsentrasi yang sama, Ibu singkat, penurunan titik beku larutan elektrolit lebih besar dibandingkan penurunan titik beku larutan non-elektrolit. Ini kan. Berarti ingat lagi. Jadi kesimpulan yang paling penting yang ketiga ini adalah penurunan titik beku larutan sangat dipengaruhi oleh jumlah partikel zat terlarut. Maka kita sebut penurunan titik beku larutan ini sebagai salah satu dari sifat koligatif larutan. Oke, alhamdulillah pembelajaran PJJ hari ini sudah selesai. Materinya sudah terbahas semua mengenai penurunan titik beku larutan. Untuk pertemuan selanjutnya nanti di rumah diselesaikan data pengamatan, dibuat laporan mengenai percobaan penurunan titik beku larutan ini, bisa ditulis di buku tulisnya masing-masing. Lalu bisa kalian juga di rumah nanti bisa mencoba membuat es krim atau
es aja, mau es krim, mau es putar, itu menggunakan prinsip sifat koligatif larutan. Bisa nanti dibuat dalam video singkat gitu, video pendek. Nanti hasil video kalian bisa di-share atau dikumpulkan di grup WhatsApp kelas ya. Jadi kita coba aplikasi penurunan titik beku larutan ini di kehidupan sehari-hari. Untuk pembelajaran minggu depan, kita akan masih latihan, ada latihan soal mengenai penurunan titik beku larutan, dan kita akan bahas mengenai video-video proses pembuatan es krim yang kalian lakukan. Oke, di akhir pembelajaran, it's Kahoot time. Sekarang waktunya Kahoot, mangga linknya Ibu nanti share di grup WhatsApp, bisa kalian klik. Kalian seperti biasa mulai mengerjakan kuis di Kahoot, hanya cukup 5 nomor saja. Ya, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan di hari ini bisa bermanfaat untuk kita ke depannya dan bisa membawa keberkahan ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.